Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya ingin menyapa dulu Pak Amrin selaku founder dari CAI dan juga Ibu Fitri akan membawakan materinya malam ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin dari Pak Amrin ada yang mau disampaikan terkait dengan tema yang akan kita sampaikan malam ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita Waalaikumsalam. panjatkan puji syukur kita pada Allah SWT pada hari ini di hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Alhamdulillah ICAI kembali melaksanakan kegiatan kajian online yang ke-29. Ya, hampir 3 tahun kita melaksanakan kegiatan ini tiap bulannya. Dengan tujuan kita ingin melakukan apa ya literasi asuransi pada masyarakat secara umum. Kemudian juga kita ingin memperkenalkan ya betapa pentingnya untuk berasuransi bagi masyarakat umum. Kemudian untuk tema hari ini kita coba bahas masalah dari asuransi kesehatan ya. Karena banyak berita yang lalu mengatakan bahwa beberapa ada masalah dengan asuransi kesehatan ya dari masalah istilah ya, apa istilah inflasi dan sebagainya nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Dan pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri, Direktur Utama Capital Lab Syariah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ibrahim ya sebagai moderator hari ini. Terima kasih Pak Ibrahim di sela-sela kesibukannya di acara temu alumni ya Pak ya di ITB. Ya, Alhamdulillah masih sempat waktunya. Kemudian juga terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Profesor Ali Gufron Mukti yang pun bersedia untuk hadir pada hari ini membawakan materinya dan juga dengan Pak Fajarudin Sihombing sebagai wakil sekretaris jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia yang nanti akan membawakan materinya. Kemudian ICAI merupakan Ikatan Cinta Kewarasan Indonesia yang merupakan grup WA ya. Grup WA kemudian anggota grup itu banyak teman-teman para pakar, teman para ahlinya, maka langkah baiknya kepakaran keahliannya ke pengalaman kita berbagi bersama gitu ya dengan niatan nilai ta'ala dengan niatan ilmu yang kita berikan kepada teman-teman kita dan dipakai oleh teman-teman kita selama dipakai maka kita akan terus dapat pahala dari ilmu tersebut gitu. Jadi nanti untuk bulan depan mohon kita masukkan di teman-teman kira-kira tema apa yang bisa kita angkat kembali ya yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak masyarakat luas. Itu saja Pak Ibrahim saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin atas eh, kalimat pembukanya. Jadi untuk gambaran sebagai awal untuk teman-teman yang hadir, jadi nanti sesinya akan kita bagi empat mungkin ya gitu, karena kita akan punya tiga narasumber. Jadi nanti yang pertama yang akan menyampaikan materinya adalah Ibu Fitri Hartati, Direktur Utama PT Asuransi Kapital Life Syariah. Kemudian akan dilanjutkan dengan Bapak Fajarudin Sihombing, dan beliau adalah Wakil Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dan nanti di sesi narasumber terakhir adalah Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kita mulai dari narasumber yang pertama, Ibu Fitri Hartati. Izinkan saya bacakan dulu secara singkat profil beliau. Jadi Ibu Fitri Hartati sekarang adalah eh, Presiden Director dari Capital Life Syariah Indonesia. Sebelumnya beliau adalah Operation Director di Capital Life Indonesia dan sempat juga menjadi Head of Operation di Hanwha Life Indonesia. Untuk pendidikan, beliau S1 dari Universitas Pajajaran ya Bu, udah mengambil jurusan Accounting, kemudian Magister Manajemen dari PPM Manajemen, dan saat ini sedang berjibaku ya Bu, sudah kolokium mengambil program doktor di Sekolah Bisnis IPB. Demikian profil singkat dari Ibu Fitri. Untuk eh, waktunya kami serahkan kepada Ibu. Ibu mau share screen dari saya atau dari Ibu? Ibu masih mute, Bu.
Ibu, maaf, Ibu Eh, lagi mute. Sudah, Ya, oke. Dari sudah Bu. saya aja ya, Pak. Baik, Oke, siap Bu. sudah terlihat ya, Bapak. Sudah Bu, tapi belum presenter view ya Bu. Udah ya? Oke, sudah Bu. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Pak Abdullah Amrin sebagai founder dari ICAI, lalu Pak Ibrahim Rahman, Bapak Profesor Ali Gufron yang nanti juga akan menjadi narasumber, Bapak Fajarudin Sihombing sebagai Wakil Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Indonesia. Nah, terima kasih Bapak Pak Amrin yang sudah menghubungi saya untuk untuk sharing ya Pak. Jadi bukannya saya ini menggurui atau apa, tapi lebih ke sharing. Karena kalau saya boleh cerita bahwa saya sebagai pelaku, maksudnya pernah ini di industri asuransi, khususnya produk kesehatan, tapi juga saya sebenarnya sebagai juga nasabah gitu ya. Jadi kalau saya punya asuransi itu, asuransi BPJS, ya dari BPJS saya punya, lalu dari kantor itu ada, lalu yang ketiga saya juga punya asuransi individu dari perusahaan asuransi yang lain gitu ya. Jadi kita di sini tujuannya adalah berdiskusi. Baik, saya akan cerita mengenai beberapa kondisi global. Kondisi global diantaranya uh, asuransi kesehatan. Yang pertama kondisi global asuransi kesehatan, lalu kondisi asuransi kesehatan yang ada di Indonesia, lalu yang ketiga adalah data asuransi kesehatan di asuransi jiwa Indonesia, dan isu dan serta wacana solusi asuransi kesehatan. Nah, kita bicara kondisi global asuransi kesehatan ya. Jadi ada tren memang saat ini utamanya kondisi global untuk program kesehatan. Kita bisa melihat bahwa biaya kesehatan terus meningkat ya. Inflasi medis ini terus meningkat melampaui level sebelum pandemi. Malah kalau kita lihat di sisi kanan di secara global itu tahun 2020, seingat saya di bulan Maret itu kan apa pertama COVID ya, yang dari orang Bogor kalau nggak salah ya, yang orang Bogor apa Depok ya. Nah, itu malah di tahun 2020 sendiri pada saat COVID pertama kali itu tidak menyebabkan inflasi medis. Inflasi medis di secara global terjadi pada tahun yang terbesar itu setelah tahun 2023 sebesar 12,4%. Dan itu salah satu penyakit seperti kanker menjadi penyebab utama klaim biaya itu tinggi. Di sini kita juga bisa melihat bahwa klaim secara amount itu disumbang oleh cancer gitu ya. Uh, Begitu pula klaim frekuensinya itu cancer itu menduduki peringkat kedua. Lalu ini di tren utama kondisi global untuk program kesehatan sendiri, kalau lihat di beberapa negara, saya ambil ambil 6 sampel negara itu sumbernya dari Kementerian Kesehatan. eh, Indonesia antara GDP dengan biaya kesehatan itu memang lebih tinggi di biaya kesehatan. Begitu juga di China, Singapura, Australia maupun Thailand, kecuali di India. Saya nggak tahu nih penyebabnya apa. eh, Antara biaya kesehatan di India itu relatif lebih rendah dibandingkan GDP, sehingga agak berbeda dengan negara-negara secara global ya. Ini memang coba nanti mungkin ada dokter atau teman-teman nanti kalau ada inputan kenapa India bisa kos kesehatannya lebih rendah dari GDP, boleh kita sharing ya. La- Lalu yang kedua adanya dilakukan menghadapi gangguan akibat kekurangan tenaga ahli, maka di secara global melakukan transformasi sistem kesehatan. Nah, ini menarik ya. Teknologi digital termasuk AI digunakan untuk diagnosis dan navigasi kesehatan. Tadi siang saya juga
ketemu sama teman dokter gitu ya, dan kebetulan kerja di perusahaan joint venture ya, di asuransi joint venture. Eh Beliau mengatakan bahwa kalau di GV mungkin untuk develop teknologi AI ini nggak masalah. 9 triliun aja dia bisa bayar gitu. Agak berbeda dengan kondisi-kondisi kita yang perusahaan lokal ataupun apa ada banyak concern lah kalau di manajemen itu kan tidak hanya teknologi. Sekarang kan ada banyak kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi seperti permodalan dan lain-lain. Mungkin ada beberapa manajemen itu bukan terlalu tidak terlalu fokus untuk teknologi khususnya AI ya. Nah, ini biaya AI teknologi sendiri menurut saya sih memang agak mahal ya kalau kita menggunakan AI. Tapi dengan menggunakan AI ini untuk produk kesehatan atau program kesehatan ini bisa membantu sebenarnya meningkatkan efisiensi dan juga hasil layanan itu pasti saya percaya itu akan lebih cepat. Namun teknologi AI menurut saya ya, opininya saya, tidak selalu itu harus full oleh robot ya. Tetap manusia itu perlu gitu di situ. Jadi eh, dikhawatirkan kalau semua menggunakan eh, AI atau robot, ya ada beberapa keputusan yang biasa kita secara secara humanisnya juga nggak tidak eh, khawatir ada berdampak ya. Seperti misalkan ada kasus-kasus yang kemarin terjadi gitu ya, ada satu CEO yang ditembak karena mungkin karena asuransi kesehatan itu ya kalau kalau yang saya baca sekilas gitu ya, di mana keputusan AI itu menjadi sangat krusial. Kalau salah memutuskan sesuatu akhirnya klaim ditolak tanpa melihat secara keseluruhan, itu yang perlu dicermati itu menurut saya. eh, Tentunya eh, pengendalian biaya oleh asuransi di global juga eh, menawarkan opsi atau perubahan desain rencana kesehatan. Jadi mungkin negosiasi dengan asuransi dan lain-lain itu perlu dilakukan sehingga kontrol klaim serta fitur-fitur pembagian klaim yang diperbarui akan lebih kompetitif juga. Nextnya itu adanya tren utama kondisi global untuk kesenjangan manfaat inklusif. Jadi di global itu masih terdapat kesenjangan dalam cakupan kesehatan, khususnya mental, lalu kesehatan perempuan dan inklusif. Menariknya eh, apa? Ini kalau yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini eh, sekarang ini kita khususnya generasi milenial ya, ada sedikit stres dia akan biasa konsultasi katakan ke Halodoc. Ini memang saya pernah juga berdiskusi bahwa sekarang ini anak-anak muda itu lebih senang eh, apa chat atau berdiskusi dengan psikolog di Halodoc. Jadi datanya itu lumayan banyak orang-orang eh kayak cuman ini dok, saya lagi ini sama atasan saya gitu ya, itu solusinya dan lain-lain itu banyak banyak sekali menurut informasi teman itu menggunakan eh, ya katakanlah halodoc atau apapun itu untuk berkonsultasi mengenai kesehatan mental. Lalu bagaimana kondisi asuransi kesehatan di Indonesia? Nah, kenaikan biaya medis ini terus meningkat. Ini menarik ya, di tahun 2020 saat kita COVID itu malah menurun dan meningkat terus sampai dengan kita prediksi dari Mars itu di tahun 2024 nih nanti akhir mungkin ya di 17,9%. Lalu tahun 2025 proyeksi di sekitar 19% kenaikan biaya medis. Eh, ini menarik ya, saya juga
tadi saya bicara di awal bahwa saya juga sebagai nasabah di salah satu asuransi jiwa syariah. Saya ini nggak pernah klaim ada 4 tahun, tapi apa? Tapi tetap ini apa? Tapi tetap dikenakan biaya medis saya nambah itu hampir 50% gitu ya. Padahal saya nggak pernah klaim gitu. Ini saya pernah komplain sama CFO-nya. Kebetulan juga CFO sekaligus mungkin eh, actuary-nya juga saya tanya, ini kenapa saya nggak pernah klaim, tapi dibebankan biaya menurut saya cukup mahal. Apa 50% dari hampir 50 ya, 35 lebih lah, 35% dari biaya yang biasa saya bayarkan. Dan saya nggak pernah klaim saya protes gitu ya. eh Ya dia santainya begini. Ya udah lo ini kan apa bagus nggak pernah klaim berarti ibu sehat. Nah, terus juga karena ibu di syariah gitu ya, ibu tuh masuk ke asuransi syariah juga. Ibu kan menolong lain. Nah, itu masuk surga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menjadi oh ya sudahlah gue bayar gitu ya. Saya bayar aja. Eh, karena saya butuh gitu. Saya pikir saya butuh. Agak berbeda mungkin bukan orang asuransi nih, makanya apa sangat challenging sekali saat ini ya orang mau jualan jualan pun susah. Nggak naik aja susah kita jualan, apalagi naik nih. Ini memang perlu edukasi, perlu apa sama-sama lah kita memikirkan bagaimana caranya untuk ya tadi apa produk ini tetap baik ya. Ini inflasi medis sempat menurun tadi seperti yang saya sampaikan dan puncaknya itu tren biaya medis diproyeksikan mungkin akan mulai melandai pada tahun 2024 nanti ya itu sekitar 17,9%. Nah, sorry. Next. Lalu kenaikan biaya medis biasanya penyebabnya ini di khususnya Jakarta ya. Jakarta ini punya agak tren agak berbeda. Ini sumber dari Indonesia Re, di mana kalau di bulan-bulan hujan itu kayak penyakit apa sistem pernafasan itu eh, paling sering terjadi gitu. Tapi pas musim hujan itu karena polusi ya. Kalau lihat di Januari sampai April ini masih hijau ya. Artinya polusi itu eh, sedikit lah gitu ya kalau lihat dari apa tabel sebelah sebelah kanan itu baru mulai agak merah, pink, merah-merahan mulai Mei sampai Juli ini kan merah. Nah, ini diambil as of Juli 2024 ya. Jadi tren mulai banyak sakit itu klaim ya, khususnya klaim apa pernafasan itu dimulai di bulan Mei sampai Juli tuh. Ini karena polusi di Jakarta ini meningkat panas, lalu mungkin apa ya tadi polusinya semakin meningkat gitu. Kayak kalau pas COVID malah kayaknya udara di Jakarta itu bagus ya dibandingkan sekarang. Tapi sekarang musim hujan harusnya apa penyakit-penyakit penyakit sistem pernafasan ini agak berkurang. Nah, ada tren utama biaya rata-rata per kejadian ternyata biaya rata-rata manfaat rawat inap ini meningkat 26% ya setiap tahunnya dari 2022 ke 2023. eh Sebenarnya kalau rawat jalan itu nggak terlalu apa rawat jalan nggak terlalu apa banyak menyumbang untuk dari sisi apa inflasi yang paling besar itu rawat inap. Nah, tadi bicara yang GV, tadi di yang GV itu memang punya cakupan itu lumayan besar, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi di GV itu eh, saya pernah kerja di apa salah satu perusahaan GV develop satu produk itu 5 miliar gitu ya, 5 miliar apa eh, manfaatnya. Banyak sekali yang kalau misalkan sekali klaim itu 1 miliar, karena apa? Rata-rata 1 miliar karena dia keluar negeri overseas, terus mulai dari menggunakan apa pesawat, jemput jemput di bandara, terus juga ada yang apa ada yang nemenin nginep lain-lain itu 1 miliar itu udah kayak kacang goreng gitu ya. Klaim-klaim 1 miliar di beberapa perusahaan GV
itu banyak sekali gitu. Khususnya di apa di rawat inap. Mereka sakit sedikit biasanya karena punya asuransi dan sudah bisa di cover itu dia akan ambil tadi manfaat-manfaat tadi. Dan grup health untuk grup health sendiri memang di manfaat rawat inap ini menyumbang average loss terbesar gitu ya untuk rawat inap. Nah, ini tadi saya bicara peningkatan telemedicine. Eh, Kenapa sih sekarang banyak orang menggunakan katakanlah apa boleh halo halo dok macam-macam lah ya sekarang kita punya ini karena setelah COVID ini jadi apa ya peningkatan akses terhadap telemedicine ini terjadi setelah COVID gitu ya bahkan kasusnya meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 2022 ya jadi fenomena ini muncul setelah eh, kaitannya setelah pandemi COVID-19 itu lalu prevalensi manfaat asuransi kesehatan dari tahun 2023 dan 2024 sampai dengan 2024 untuk manfaat rawat inap tetap sama 94%. Jadi di mana 94% perusahaan di Indonesia memberikan manfaat rawat inap sebagai tambahan dari manfaat kesehatan sosial BPJS. eh saya masuk ke yang lain-lain. Ini presentasi dari klaim ya. Jadi di Jakarta sendiri memang eh penyumbang ya, penyumbang klaim terbesar ya. Setelah itu Jawa Barat, Banten 13%, Jawa Tengah 8%, lalu Jawa Timur 5%. Selebihnya berada di bawah 5%. Jadi memang secara total memang yang paling besar 37% sendiri ada di Jakarta. Lalu severitasnya ada tetap di Jakarta sebesar 39%, Jawa Barat, Banten, dan Provinsi Jawa Timur yang terakhir. Selebihnya 5% itu di apa di yang lain-lain ya. Nah, saya coba eh, bicara mengenai data asuransi kesehatan. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa tren kita coba ambil dari report Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, di mana dari tahun 2019 sampai 2023 kita melihat yang kontribusi atau premi ya, itu yang orange. Nah, klaim itu yang biru. Kita lihat bahwa tren klaim ini selalu di atas atau meningkat lah ya, meningkat eh, setiap tahunnya. Kalau lihat di sisi apa kanan, kita lihat bahwa rasio klaim sendiri dari tahun 2020 aja yang positif gitu ya. Selanjutnya baik itu di 2019 yang belum COVID pun rasio klaimnya sudah 104 sendiri. Lalu begitu juga dengan 2021, 2022 gitu ya. Terakhir memang lonjakan yang jadi concernnya kami di asosiasi itu juga di apa tahun ini apa klaim rasio terbesar adalah dari asuransi kesehatan sebesar 138%. Nah, ini saya coba ambil juga apa satu cuplikan dari asosiasi ya bahwa klaim rasio tahun 2023 yaitu 138% dan nanti apa ini ada juga perhitungan klaim rasio di kuartal pertama semester 2000 pertama 2024 yaitu 105. Di Desember ini kita belum tahu apakah akan lebih tinggi dari 138% atau mudah-mudahan sih lebih apa turun ya mudah-mudahan gitu. Kalau lihat dari semester 1 2024 sudah mencapai 105,7%, eh saya sih agak pesimis ya kalau apa klaim rasio akan di bawah tahun 2023. Tuh. Nah, ini beberapa perusahaan asuransi
apa kesehatan kumpulan yang ke- untuk yang kumpulan sendiri ini yang apa yang konvensional itu InHealth adalah penyumbang apa produk asuransi kesehatan terbesar, lalu kedua BRI Life dan ketiga BNI Life Insurance. Jadi memang eh, eh, apa asuransi lokal di sini ada apa plat merah mungkin ya yang apa yang punya peran paling penting paling besar lah di asuransi kesehatan kumpul. Terus masuk tiga besar ada Life Indonesia dan Aksa Mandiri Aksa AMFS ya Aksa Mandiri Services. Ini untuk asuransi apa konvensional. Dan di syariah saya juga coba tarik data untuk asuransi syariah di asuransi kesehatan yang kumpulannya sendiri. BNI Life masih memegang yang paling besar di kontribusi, eh, disusul syariah Jasa Mitra Abadi atau JMA, lalu yang ketiga adalah Takaful. Dan di asuransi kesehatan individu masih dipegang oleh Prudential Syariah. Ini cukup apa jomplang ya 283 miliar. Di sementara Sentral Asia Raya itu hanya 31 dan Sun Life yang ketiga adalah 15. Ini total kontribusi terbesar memang disumbang oleh Prudential Syariah. Dan ini yang menarik menurut saya isu yang menjadi tantangan asuransi kesehatan. Tentunya perubahan regulasi juga menjadi concernnya kami di industri maupun di asosiasi ya. Adanya perubahan IFRS 17, lalu juga ada ya kelas rawat inap, standar JKN, lalu COB untuk JKN, sistem rujukan berjenjang, terus belum ada standar tarif pelayanan, dan ini juga mungkin beberapa waktu yang lalu apa OJK juga sudah mulai ada beberapa apa POJK yang mungkin akan keluar gitu mengenai asuransi kesehatan kesehatan ini. Di desain produk juga ini challenge untuk apa di industri harus bisa mungkin kita akan ambil apa managed care atau indemnity kah, di mana bisa juga kita apa merubah behavior peserta jadi lebih preventif, lalu apa mau menggunakan deductible, co-insurance kah atau co-payment atau stimulus. Ini yang saya ajukan sebenarnya ke salah satu apa asuransi yang saya ambil ini kalau seharusnya orang yang tidak pernah klaim katakanlah begitu harusnya dapatkan kayak stimulus atau bonus atau apapun itu sehingga apa kan sebenarnya kalau di maaf di prinsip syariah ya harusnya apa kalau eh, kalau kita tidak ini harusnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang apa yang lebih baik atau yang apa memang pada akhirnya kalau di syariah itu kan dikumpul di apa di tabaru ya gitu untuk membayar apa membayar manfaat. Nah, eh, saya berharap jadi kayak keadilan gitu ya orang yang nggak pernah klaim seharusnya dapat tadi manfaat-manfaat stimulus atau benefit yang lain. Eh, Lalu di provider juga memang ada beberapa hal pola pembiayaannya mau seperti apa sih. Lalu formularium obatnya mau seperti apa, health teknologi yang mau digunakan sebagai assessment yang mau seperti apa, mau pakai AI. AI kalau menggunakan AI artinya ada biaya yang tinggi. Lalu bagaimana dengan kalau kita sudah di awal itu apa kita keluar biaya tinggi itu selalu bisnisnya malah merugi itu kan memang menjadi kontroversi di apa di manajemen lah ya. Lalu juga tentunya harus ada utilization atas dan anti fraud yang apa yang perlu kita perbaiki. Ini tiga isu utama sebenarnya ada overcharge, over treatment, sama overuse.
CHART sendiri adanya perbedaan tarif untuk penyakit yang sama antara rumah sakit yang satu dengan yang lainnya. Ini juga jadi kendala kalau misalkan kalau ada beberapa kadang kami di perusahaan itu kayak cek, oh ini rumah sakitnya ini kayaknya terlalu ini dia semua dia kasih gitu kan. Terus over treatment, pengobatan yang berlebihan untuk penyakit yang ringan atau kondisi yang tidak memerlukan tindakan medis seperti pemberian pengobatan untuk sakit kepala dan lain-lain. Sakit kepala pada sakit kepala biasa misalkan diminta untuk beberapa pemeriksaan CT scan lain-lain, dan ini yang menjadi memang concernnya kita sebagai ini asuransi ya, ini yang menjadi isunya kita. Overuse juga begitu, jadi penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan tanpa justifikasi medis yang memadai. Hal-hal ini juga menjadi concernnya kami di perusahaan asuransi, dan tentunya ini memang perlu didiskusikan dengan rumah sakit, dengan pemerintah dan lain-lainnya. Itu lalu ini saya pernah di asosiasi Pak Iwan Pasila pernah menyampaikan bahwa persyaratan ekosistem akses itu harus ada term 3+2+1. 3 itu syarat perlu, yaitu kapabilitas digital untuk akses real time dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini masih menjadi tadi eh, ada ada kerahasiaan data yang masih jadi concern rumah sakit dan lain-lain. Jadi ini masih jadi tektok-tektok perbincangan ya. Lalu kapabilitas medical expertise untuk mempersiapkan dan melakukan utilization review berkala dengan rumah sakit. Dan yang ketiga, syarat perlunya adalah memiliki medical advisor board gitu ya. Jadi ini 3 syarat perlu, lalu ditambah 2 syarat cukup, yaitu harus ada fitur cost sharing dan review produk dari masing-masing, tadi ada rumah sakit maupun di asuransinya sendiri. Dan yang satu adalah satu syarat tambahan, di mana selalu baik asuransi selalu melakukan sosialisasi hidup sehat secara masif, bisa melalui mobile apps gitu ya. Inilah yang diperlukan kalau sebuah perusahaan asuransi itu mau persyaratan untuk masuk ke dalam ekosistem ASKES. Nah, ini ada beberapa diskusi yang coba saya simpulkan dari OJK, AAJI, dan juga ASI. Di OJK sendiri menyampaikan bahwa host to host asuransi kesehatan itu perlu cepat dilakukan. Lalu juga penerapan co-payment, boleh co-payment atau deductible gitu ya. Lalu penggunaan aplikasi untuk mendorong perilaku sehat. Yang keempat adalah tadi yang saya pernah yang tadi disebutkan bahwa pembentukan Medical Advisory Board atau MAB. Diskusi dengan AEJI ada beberapa konsolidasi dengan rumah sakit, pemerintah, BPJS, lain-lain ya, adanya perlunya konsolidasi, lalu juga membentuk task force untuk menetapkan aturan yang lebih jelas. Seperti clinical pathway, lalu penyamaan tarif layanan. Mungkin kalau di Singapura itu udah lebih clear gitu ya, ada tarif-tarif layanan yang ada, sehingga tadi antara rumah sakit punya standar lah, nggak keluar dari pakem yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau misalkan di luar pakem itu kita bisa mengenakan namanya excess dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi concernnya di AJI. Lalu sama di ASI pada saat kemarin grup perusahaan yang tergabung dengan ASI, kebetulan saya juga hadir dalam member gathering ASI. Kita juga ada diskusi, salah satunya adalah kolaborasi dan pembentukan host to host seperti yang OJK sampaikan, jadi concernnya kami juga. Lalu penyatuan data dan pengawasan klaim. Jadi nanti itu mudah-mudahan asuransi kesehatan pun kan ada banyak fraud, mungkin bisa kayak
kayak slick gitu ya, mana yang blacklist dan lain-lain yang bisa jadi apa eh, data kita di asuransi asuransi yang bisa memilih kalau misalkan khususnya individu mungkin ya itu bisa melihat mana yang apa fraud dan tidak. Lalu pengawasan dan penanganan overcharge dan over treatment ini juga kita akan membuat satu kayak eh, teman-teman itu akan membuat task force. Lalu yang keempat adalah ya tadi ngobrol bareng mungkin ya dengan Kementerian Kesehatan, ada rumah sakit mengenai standarisasi harga seperti yang ada di apa di negara lain gitu ya. Ini salah satu wacana mungkin pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan solusi asuransi kesehatan sehingga inflasi itu biaya medis bisa inflasi biaya medis menjadi menurun. Dari saya cukup, Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Tadi paparannya cukup holistik gitu ya, bicara dari global terus masuk ke kondisi Indonesia gitu ya. Terus terakhir tadi ada beberapa diskusi juga yang dilakukan antara OJK dan juga asosiasi gitu. Nah, beberapa hal yang tadi saya tertarik nih, jadinya saya bikin catatan gitu ya. Misalnya Ibu cerita di waktu COVID memang tidak ada inflasi medis gitu ya. Jadi kita juga lihat ada anomali itu gitu. Dan kebetulan waktu COVID, Bu, saya lagi di Mercer Mars Benefits tuh gitu ya. Jadi kita juga sempat melihat ini dan diduga waktu itu memang pasca COVID klaim akan naik karena banyak orang yang menunda ke rumah sakit pada saat COVID gitu. Jadi sudah sampai ke stadium lanjut, COVID-nya berhenti, mereka berdatangan ke rumah sakit gitu. Dan juga tadi concern Ibu sebagai nasabah, saya juga ketemu beberapa teman Bu di industri bilang, yang nasabah terutama gitu ya Bu, tolong dong gitu. Ini kenapa setahun bisa dua tiga kali naik premi Ya, kesehatan betul. gitu ya. Jadi yang nasabah pusing gitu. Dan tadi Ibu cerita mengenai apa namanya tren telemedicine ya, biarpun saya nangkepnya sedikit tadi Ibu gitu ya, cuman kayaknya ada pergeseran di generasi berikutnya gitu. Hmm. Dan juga kalau kita lihat kan ada generasi beta nih ya di tahun depan gitu, jadi mungkin bisa kita pelajari lagi nih lebih lanjut gitu. Dan juga tadi concern Ibu mengenai perubahan regulasi, ini musuh besar bersama IFRS 17 ya Bu. Ini ini diskusinya kayaknya never ending, tapi mau nggak mau tetap harus diterapkan gitu. Jadi kayaknya ini akan jadi kendala juga ke depannya gitu. Dan izin Bu, tadi saya sempat browsing sebenarnya melihat kenapa sih India lebih rendah dari Mhm. GDP gitu biaya kesehatannya. Iya, Jadi iya karena betul. ternyata mereka ada dukungan pemerintah yang pertama ke rumah sakit yang ada di sana. Dan yang Hmm. berikutnya yang menarik adalah ternyata di sana banyak industri farmasi dan bioteknologi gitu. Jadi mungkin lebih Hmm. lebih murah gitu Bu. Kalau kita kan semua impor gitu ya. Iya Negara lain juga betul. mungkin impor dari sana. Jadi kayaknya kayaknya itu, tapi mungkin bisa Hmm. kita pelajari di karena menarik. Tadi saya juga yang tangkap dari Ibu yang dari Pak Iwan Pasila berarti ya ada tiga syarat perlu, dua syarat cukup dan satu Hmm. syarat tambahan. Nah itu menurut saya juga patut kita cermati, nanti kita lihat apakah itu sesuatu yang sebenarnya bisa diterapkan dicoba diterapkan lah di perusahaan-perusahaan yang mengelola asuransi kesehatan gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Izin saya lanjutkan dulu eh, sesinya. Dan untuk teman-teman, saya informasikan sedikit bahwa acara ini didukung oleh Stimra, LPAI, Capital Life Syariah, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, dan juga disponsori oleh BPJS Kesehatan. Nah, izin saya lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak eh, Fajarudin Sihombing. Pak Fajar sudah ada. Ya, izin dulu Pak Fajar, saya bacakan sedikit profilnya. Jadi Pak Fajarudin Sihombing saat ini adalah Wakil Sekjen di eh, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dan kalau kita lihat profil beliau sebenarnya banyak di urusan rumah sakit nih ya Pak gitu. Dan saya sempat lihat dulu waktu COVID beberapa video juga Pak dari RC gitu ya.
Dan ada beberapa diskusi yang Bapak moderatorin mengenai bagaimana tanggapan rumah sakit swasta gitu terkait dengan penanganan COVID gitu. Jadi cukup menarik. Nanti mudah-mudahan yang tadi Ibu Fitri sampaikan nih ya mengenai concern biaya di rumah sakit bisa nyambung nih dengan Pak Fajar gitu. Baik Pak Fajar, waktu saya berikan ke Bapak. Izin Pak, apakah perlu saya share screen atau dari Bapak? Eh, izin dari saya aja, Pak. Oke, siap. Silakan Ya, Pak. baik, terima kasih, Pak Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Izin para senior, ada Pak Amrin di sini, ada Prof. Ali Gufron dari BPJS. Malam, Prof. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, praktisi dari asuransi kesehatan dan pemerhati kesehatan tentunya ya. Izin saya share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik, saya teruskan. Eh, jadi saya langsung aja ke pelayanan-pelayanan di rumah sakit karena kami mewakili Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia yang memang ketika ada inflasi ya tentu paling terdampak kalau di industri rumah sakitan adalah rumah sakit swasta pasti. Karena rumah sakit swasta ini Bapak Ibu ya hidup dari perjuangan sendiri, jatuh pun ya sendiri gitu, tanpa bisa pegangan ke kanan kiri dan lain-lain. Ya agak beda dengan rumah sakit pemerintah yang memang ditopang oleh APBN atau RSUD yang ditopang oleh PBD gitu ya. Kemudian rumah sakit BUMN yang lain juga ada yang menopang gitu. Tapi kalau rumah sakit swasta ini memang betul-betul harus hidup mandiri. Ya kalau perlu ngutang-ngutang sendiri gitu ya. Kalau perlu bayar bayar sendiri. Kalau utangnya itu nunggak ya tanggung jawab sendiri gitu. Jadi ini problematika rumah sakit swasta. Nah, di rumah sakit ini Bapak Ibu banyak regulasi ya, apalagi belakangan ini rumah sakit dibombardir oleh berbagai regulasi yang eh, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang 17 tahun 2023 kemarin. Ini membawa dampak yang sangat besar pada rumah sakitan yang kadang-kadang itu sampai harus ya kalau kita bicara bangunan itu harus merubah struktur bangunannya gitu. Jadi tidak hanya menambah atau memodifikasi atau merenovasi gitu, tapi harus merubah struktur yang memang dari awal sudah mengikuti regulasi yang lama dengan regulasi yang baru ini terpaksa harus merubah strukturnya. Nah, ini yang sangat berat buat rumah sakit. Belum lagi turunannya turunan yang lain-lain. Jadi banyak regulasi, banyak prosedur, banyak investasi ya, banyak tenaga kesehatan dan multiprofesi, banyak pekerjaan penunjang, banyak kepentingan dan banyak masalah. Ya, apalagi ini kita baru pilkada ini kesehatan itu jadi tren untuk dibicarakan gitu ya, untuk dijanjikan gitu kepada masyarakat. Tapi setelah itu ya balik lagi silakan masyarakat rumah sakit berjuang sendiri untuk memenuhi apa yang dijanjikan tadi. Itu yang kami rasakan saat ini. Sehingga Bapak Ibu, akibat dari yang banyak-banyak ini tadi, besar potensi dari kekurangan pembiayaan. Dan kita sudah sama-sama ketahui, kalau semua pembiayaan itu dibebankan ke pemerintah, tentu tidak cukup. Ya, dibutuhkan dukungan dari sektor swasta. Ya, itu dibuktikan dengan jumlah rumah sakit Indonesia ini dari 3.200 sekian rumah sakit itu, 64, sekian persen itu adalah rumah sakit swasta. Jadi lebih banyak rumah sakit swasta daripada rumah sakit pemerintah. Nah, inilah yang menopang pelayanan kesehatan di Indonesia ini, khususnya di pelayanan tingkat rujukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara wajah pelayanan kesehatan, terus turunannya ada inflasi pelayanan kesehatan, ya kita tidak bisa lepas dari wajahnya pelayanan rumah sakit di Indonesia ini. Ini yang perlu sama-sama kita pahami gitu ya. Tadi Bu Fitri udah banyak memaparkan data, ya saya juga ada data sedikit yang memperlihatkan memang tren pelayanan kesehatan itu, pembiayaan kesehatan itu meningkat gitu ya, dari berbagai sumber.
ya itu realitas yang nggak bisa kita kita ini karena data sudah menyatakan seperti itu. Dan itu global gitu ya. Walaupun di beberapa wilayah, beberapa regional itu peningkatannya relatif gitu ya. Tetapi Indonesia termasuk yang tinggi peningkatannya. Ini saya ambil data dari Kementerian Kesehatan juga, yang sosialisasi keputusan Menteri Kesehatan nomor 1366 tahun 2024 tentang COB lah gitu, simpelnya gitu ya. Jadi memang tergambar inflasi pelayanan kesehatan itu meningkat terus, ya. Tren meningkat itu semakin terasa peningkatannya pasca COVID ya, pasca COVID-19. Kemudian ini juga total belanja kesehatan secara nasional juga meningkat. Di sini juga tergambar komposisi pembiayaan itu secara nasional, mana yang skema ASKES, asuransi kesehatan sosial gitu ya, sama skema yang lain. Ya, tapi di sini tergambar skema asuransi kesehatan itu 27,6% gitu ya. Tapi skema yang lain itu yang out of pocket dan korporasi ternyata porsinya lumayan banyak juga gitu. Samping peran Pemda gitu ya. Jadi yang peran dari anggaran pemerintah dalam ini APBN dan APBD itu ya itu 57,2%. 42,8% ini masih sektor yang lain ya yang mengambil peran di sini. Nah, tentu kalau kita berharap dukungan pemerintah dengan kondisi yang ada sekarang, ya mungkin sudah maksimal ya eh, yang bisa ditopang oleh pemerintah. Hanya tadi Bu Fitri sempat menyinggung bagaimana proporsi pemakaiannya saja. Apakah ini dari 606 T ini, 600,63 T di 2023 itu berapa persennya untuk eh, preventif promotif gitu ya, dan berapa persen untuk rehabilitatif dan kuratif. Nah, ini yang mungkin perlu kajian khusus ya. Walaupun berganti tahun, berganti periode, berganti masa itu selalu jadi isu. Tapi isu itu eh, sampai sekarang belum tuntas gitu ya. Dan itu juga di negara lain memang dialami. Tapi di kita ini mungkin karena kondisi demografis, karena kondisi sosial budaya yang memang percepatan-percepatan itu agak banyak hambatan gitu ya. Nah, saya ambil contoh satu misalnya ya, kenapa banyak program-program itu untuk implementasinya itu agak terhambat. Misal ya, contoh misalnya Undang-Undang 17 tentang kesehatan, berikut ada turunannya, baik peraturan presiden atau peraturan pemerintah nomor 28, nomor 59 tentang perumahsakitan gitu. Itu yang menjadi problem saat implementasi adalah seperti tadi Bu Fitri juga singgung, itu regulasinya satu berlaku untuk Indonesia. Sementara sekarang kita sama-sama ketahui di BPJS saja, ini ada Prof. Ali Gufron ya, pentarifan di BPJS itu saja dibagi 5 regional. Tentu dibagi regional itu ada dasarnya. Kenapa sampai dibagi regional? Kenapa tidak satu gitu? Ya, karena ada disparitas-disparitas. Apakah tingkat kemahalan, akses, dan segala macam itu. Tapi begitu regulasi datang, dia satu berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, ini sendiri sudah jadi problem tersendiri, Bapak Ibu. Ini memang tidak menyangkut langsung dengan inflasi lah, kesehatan, tapi ini sudah menjadi problem tersendiri bagaimana kita bisa menekan inflasi gitu ya, dan bagaimana kita bisa membuat pemertaan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, premi yang dikumpulkan oleh BPJS dalam hal ini kalau peserta BPJS itu sama berlaku seluruh Indonesia. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 sama biaya yang harus dibayar oleh Pemda, oleh pemerintah pusat, ataupun peserta mandiri, ataupun kalau dia perusahaan. Tetapi benefit yang dia dapatkan itu beda. Di Jakarta dengan gampang orang mengakses pelayanan kesehatan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di
Nah, apakah ini juga nanti akan menjadi penyumbang terhadap inflasi atau karena akses terbatas sehingga dia agak menghambat inflasi gitu ya. Kalau akses sama mungkin seluruh Indonesia, mungkin ke 13,36% tadi itu bisa lebih itu ya. Ya, ini mungkin juga berlaku di asuransi swasta gitu ya, asuransi komersial yang lain. Apakah itu preminya sama atau karena beda wilayah, karena akses susah, dokternya terbatas, rumah sakit terbatas, sehingga preminya sama-sama dia misalnya golongannya perusahaan X lah misalnya, ada karyawannya satu di Papua, satu di Jakarta, sama-sama manajer, apakah preminya itu sama? Nah, itu juga mungkin perlu kajian khusus ya untuk kita bersama. Tapi ini salah satu menurut saya faktor yang ya kenapa kita ini agak-agak terseok-seok, agak tersambat, terlambat gitu ya untuk mengejar ketertinggalan. Nah, udah dicoba dengan regionalisasi, tapi apakah teman-teman yang di regional 5 misalnya itu bisa mengejar gapnya dengan regional 4, dengan regional 3, 2, dan 1 gitu. Apakah sebelum ada dulu skema JKN itu seberapa besar gapnya? Setelah sekarang udah berapa besar gapnya? Udah 10 tahun berjalan. Apakah gap ini makin menyempit atau makin melebar? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mungkin yang perlu kajian-kajian lebih lebih khusus lagi ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini beberapa berita Bapak Ibu yang saya cuplik ya untuk penguat diskusi kita malam ini bahwa pemerintah, sebentar ini petutup ya, bahwa pemerintah sudah melalui berita di sekretariat negara ini menyatakan memang keseriusan untuk apa ya mensupport pelayanan kesehatan Indonesia ini dengan peningkatan-peningkatan anggaran ya bisa ketahui di 2024 ini eh, 8,7% katanya ada peningkatan ya, jadi 187,5 triliun, di mana sebelumnya 2023 hanya 172 triliun. Ini peningkatan-peningkatan ini mungkin yang mudah-mudahan nanti bisa mengurangi gap tadi ataupun memang sedikit sedikit banyaknya bisa berpengaruh kepada laju inflasi kesehatan yang apa pelayanan kesehatan yang semakin tinggi gitu ya. Kemudian di media Indonesia juga beritanya sama, kemudian di bisnis, di finansial bisnis juga sama beritanya. Jadi sempat disinggung oleh Pak Ibrahim, ada peningkatan premi untuk asuransi swasta ini, finansial bisnis ini nyatakan ini 20 sampai 30% tahun ini katanya peningkatannya gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagaimana sih rumah sakitan dalam hal ini atau industri rumah sakit dalam ini menyikapinya gitu ya terhadap persoalan pembiayaan kesehatan ini ya situasionalnya seperti apa. Jadi beban pembiayaan terus meningkat itu berkontribusi kepada dikontribusi oleh operasional yang terus meningkat ya, pajak dan restribusi tahun depan itu 12%. Jadi eh, kalau peralatan medis di rumah sakit, alat kesehatan itu masuk dalam komponen eh, barang mewah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah komponen barang mewah itu pajaknya pun berkali-kali gitu ya. Kemudian ada juga distribusi di tingkat Pemda yang memang harus dibebankan kepada pelayanan kesehatan. Standar dan sertifikasi ini juga dengan adanya regulasi terbaru, dengan update regulasi, ya seperti saya bilang tadi, dulu sampai menyentuh pada struktur bangunan rumah sakit, standar yang harus diikuti itu. Tidak semata-mata hanya renovasi minor gitu ya, tapi bahkan ada beberapa rumah sakit harus mayor gitu ya. Ini kebetulan saya ada di Kota Padang Sidimpuan ini, Sumatera Utara. Ada di salah satu RSUD yang tadi pagi saya ketemu sama direkturnya itu menyatakan bahwa ruangan kami baru dibangun belum berumur 5 tahun. Dengan adanya kris ini sudah harus disekat, sudah harus direnovasi. Ya bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jangan-jangan kalau kita hitung BEP-nya gedung itu belum BEP itu, tapi sudah harus
ada investasi baru lagi untuk itu, gitu ya. Ditambah lagi nilai inflasi memang yang tiap tahun eh, ada, UMR UMP itu meningkat terus dan lain-lain. Kemudian eh, pemerintah tidak sanggup, tadi sudah disampaikan di awal, pemerintah tidak sanggup menanggung sendiri pembiayaan kesehatan, butuh dukungan sektor swasta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di operasional rumah sakit terpaksa ataupun apa namanya harus menerapkan pengendalian biaya dalam koridor patient safety dan safety for all. Di sini saya tambahin yang selama ini kita selalu mengenal patient safety, tapi sekarang saya tambahin ini safety for all. Jadi tidak hanya pasiennya yang safety, tapi direktur juga harus safety, dokternya harus safety, karyawan-karyawan harus safety. Jadi disinilah bagaimana rumah sakit mengelola antara mutu dan pembiayaan itu memang tidak seimbang ya, tapi harus ada hasilnya lah kalau di rumah sakit swasta agar investasi yang sudah diinvestasikan itu tumbuh dan berkembang. Kemudian digitalisasi, simplifikasi, dan pemberdayaan. Nah ini menurut saya di internal rumah sakit juga harus diterapkan ya. Dengan digitalisasi tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Fitri, juga dimention oleh OJK. Nanti mudah-mudahan nanti Prof. Ali Gufron sebagai Dirut BPJS juga mungkin bagaimana digitalisasi di BPJS juga nanti akan beliau utarakan gitu ya. Kemudian simplifikasi. Jadi di rumah sakit juga berupaya sedemikian rupa supaya tidak lagi pengulangan-pengulangan apa namanya kegiatan yang akhirnya menambah kos gitu ya. Itu juga terus diupayakan oleh rumah sakit. Nah, termasuk pemberdayaan. Jadi kami juga baik di struktur organisasi, kepegawaian atau staf dan segala macam kita bukan pemberdayaan-pemberdayaan sehingga ya memang betul-betul kompetensi dan apa namanya dengan simplifikasi dan segala macam itu bisa meng, uh, reduce beberapa cost yang terjadi ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dibutuhkan dukungan kebijakan, stimulus, insentif khususnya bagi mahasiswa swasta ya. Di dukungan ini eh, kebijakan-kebijakan memang yang membuat rumah sakit swasta itu punya apa ya kelonggaran atau apa kesempatan lah untuk bisa beradaptasi dengan regulasi. Karena kalau terus-terusan dibombardir dengan regulasi yang baru, terus-terusan itu harus dipenuhi dan terusan itu harus butuh investasi. Saya khawatir ini rumah sakit swasta banyak yang tidak mampu nantinya gitu ya. Dan yang terjadi adalah kita mempertaruhkan mutu pelayanan yang terjadi di rumah sakit. Ya, kalau tadi Bu Fitri banyak menyampaikan data-data ada dari beberapa negara, India dan segala macam. Saya pernah melihat penelitian salah satu mahasiswa terkait dengan eh, perbandingan biaya pasien yang berobat dengan asuransi sosial di Indonesia dengan yang berobat pergi ke Malaysia. Yang perbandingan dua negara itu. Kan ya mungkin di 2023, 2024 kita berapa kali mendengar di media sosial atau di berita itu Pak Presiden sendiri waktu itu Pak Jokowi berkali-kali ya menyampaikan bahwa sekian juta orang pergi berobat ke luar negeri dengan menghabiskan sekian triliun rupiah. Nah, di 2024 sendiri, 2023 sendiri katanya BPJS itu menghabiskan 100 sekian 100 hampir 170 triliun lah misalnya. Itu dengan dibandingkan dengan hanya 2 juta orang pergi ke Malaysia, itu hampir sama biaya yang dikeluarkan. Nah, akhirnya si mahasiswa yang tadi memperbandingkan nilai yang tadi sekian itu, tentu nilai yang ke Malaysia itu kan tentu dengan ada tambahan nilai yang lain, ya biaya transport, akomodasi gitu-gitu ya. Kalau di Indonesia ya di luar lah, walaupun mungkin ada juga biaya transport, biaya akomodasi kalau luar kota pergi ke kota besar untuk berobat pakai BPJS. Gitu. Dia perbandingkan itu dengan jumlah rupiah yang dihabiskan oleh dibelanjakan oleh BPJS untuk paskes tingkat satu dalam hal ini puskesmas, poliklinik, ya dirawat jalan dengan yang dihabiskan di rumah sakit dengan jumlah peserta yang menerima pelayanan. Perbandingan antara tadi yang di Malaysia sekian rupiah dibandingin jumlah orang yang pergi berobat ke Malaysia dengan yang dibandingkan dengan BPJS itu ternyata skemanya apa namanya itu
perbandingannya menghasilkan satu orang berobat ke Malaysia sama dengan 16 orang berobat di Indonesia. Itu tahun 2015 datanya. Dengan berjalan waktu, 2016, 17, 18, 2019 itu satu orang ke Malaysia sama dengan 20 orang berobat di Indonesia dengan BPJS. Nah, itu data yang ditampilkan ya. Soal validitas data segala macam mungkin perlu kita dalami gitu. Tapi ini data yang memang di media-media itu sudah beredar gitu ya. Tentu si mahasiswa ini ngambil data dari laporan keuangan BPJS yang audited yang sudah dipublish gitu ya. Kemudian dari Malaysia juga mengambil dari MHTC ya, Malaysian Healthcare Tourism Council. Ya, tentu sumber datanya juga menurut saya sudah sama-sama mumpuni lah gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, usulan solusi keberlangsungan dalam hal ini dukungan kebijakan, stimulus, insentif, khususnya bagi swasta, agar patuh standar, mutu terpenuhi, biaya tercukupi, investasi tumbuh dan berkembang. Tentu kalau swasta kan ya tidak akan ada investasi berikutnya kalau investasi yang sudah diinvestasikan itu tidak tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga di internal rumah sakit perlu perbaikan tata kelola, tata laksana agar produktif. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena di rumah sakit itu ada dua. Satu sisi revenue ya, itu rumah swasta itu, sisi lain adalah cost gitu. Jadi bagaimana revenue akan tumbuh kalau produktivitasnya meningkat gitu ya, bertumbuh gitu. Di samping sisi lain ada cost yang harus dikendalikan. Nah, sehingga produktivitinya harus meningkat, terjadi efisiensi dan efektivitas dan pelayanannya akuntabel. Karena kalau nggak akuntabel juga nanti ini juga akan bikin pusing kepala ini di belakangan kalau ada audit-audit dan macam-macam. Di sisi eksternal tentu harus ada advokasi terhadap kenaikan tarif inasi bijis. Nah, ini inasi bijis akan naik kalau iurannya juga cukup. Nah, ini kan di beberapa media kita dengar 2025 infonya tidak ada kenaikan tarif inasi bijis. Sementara saya yakin BPJS juga sudah mengusulkan itu supaya iurannya itu sorry maaf tidak ada kenaikan iuran inasi bijis ya iuran premi inasi bijis premi BPJS 2025 sementara BPJS saya yakin biarlah nanti Prof Ali Gufron sebagai Dirut BPJS akan menyampaikan ada nggak usulan kenaikan premi gitu ya. Nah, kami di sisi rumah sakit berharap adanya kenaikan dampak dari kenaikan premi terhadap dampak kenaikan tarif inasi bijis. Untuk mencukupi tadi yang tadi saya sampaikan di atas ada berbagai banyak pemeriksaan, banyak prosedur, banyak investasi dan segala macam yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Kemudian harus ada insentif pajak. Ya, tadi kalau di Malaysia eh, tadi pagi juga saya lihat podcastnya Helmi Yahya ya yang menyatakan itu beliau bawa keluarga medical check up ke Penang. Di situ di breakout state itu mereka beliau sampaikan bahwa biaya kesehatan di Malaysia itu lebih rendah dari Indonesia. Ya, sehingga tarifnya ya, sehingga banyak masyarakat yang eh, pergi ke Malaysia, terutama di daerah saya ini kebetulan saya tadi di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. eh, di daerah sini ya dengan mudahnya pergi ke Penang sana. Lebih mudah pergi ke Penang daripada pergi ke Jakarta gitu ya. Kemudian kemudahan dan peningkatan kompetensi ini harus didukung buat rumah sakit swasta khususnya ya. Jadi bagaimana menyekolahkan dokter umum jadi spesialis, spesialis jadi subspesialis. Karena kalau diberlakukan tanpa ada insentif, tanpa ada dukungan, ya ini akan sulit ini rumah sakit swasta untuk tumbuh dan berkembang, apalagi kalau disuruh bersaing dengan rumah sakit di Penang gitu ya. Kemudian iur biaya dan urun biaya, manalah yang cocok skemanya nanti harus menurut kami harus didorong. Kalau perlu nanti misalnya ada kebijakan bahwa ada pelayanan standar yang dijamin oleh JKN, ya, yang masuk skema JKN. Nah, di luar standar ya terserah mau apa nanti kebijakannya, mau urun biaya atau iur biaya ya. Dan ini dipagari lagi khusus pasien yang non kelas 3 gitu ya. Kalau kelas 3 ya mungkin sudah kita disubsidi oleh pemerintah PBI atau PBI daerah ataupun kalau dia mandiri misalnya tapi untuk saudara-saudara kita yang kelas 3 ini oke lah tidak kena urun biaya dan iur biaya. Tapi yang di atas itu
menurut hemat kami sudah saatnya kita harus mendiskusikan bagaimana model urun biayanya. Tadi Bu Fitri sempat mention bahwa rumah sakit A, rumah sakit B beda tarifnya. Oke, kita bikin standarnya, tidak masalah. Kita bikin standarnya, kita bikin apa namanya, baik standar clinical pathway-nya maupun standar pelayanan medisnya. Tentu rumah sakit juga ada hitung-hitungannya ya, ada unit cost yang harus dibebankan oleh rumah sakit. Tentu rumah sakit tadi di Jakarta Pusat misalnya dengan rumah sakit di Banjarnegara di Jawa Tengah sana, misalnya sama-sama sakit kelas B atau sama-sama kelas C, itu akan beda investasinya. Tentu unit cost-nya juga akan beda. Ya. Sehingga Bapak Ibu dengan iur biaya dan urun biaya yang diatur sedemikian rupa, sehingga menyebabkan win-win untuk semuanya. Gitu ya. Jadi tidak hanya win-loss gitu, ataupun apalah istilahnya, tapi ini win-win ya untuk semuanya. Sehingga Bapak Ibu, inflasi kesehatan itu kita distribusikan ke masyarakat yang mampu dan yang berobat ke luar negeri. Sehingga bisa menarik buat mereka, tidak harus pergi ke luar negeri, ada ruang buat rumah sakit swasta khususnya untuk menambah revenue di luar skema JKN yang ada sekarang, sehingga dengan ruang itu rumah sakit swasta punya kesempatan untuk berinvestasi lagi, untuk mengembangkan pelayanannya, untuk mengembangkan kompetensi karyawannya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan kita, tanda petik ini ya, dengan pelayanan yang ada di Malaysia, di Penang, di Singapura. Dengan berjalannya waktu, saya yakin itu bisa kita kejar. Tapi kalau kondisi ini dibiarkan sedemikian rupa seperti apa yang ada sekarang, yang saya gambarkan tadi sebelumnya, ini gap kita dengan Malaysia, dengan Penang, atau dengan negara lain, ini makin jauh ini. Makin jauh ketinggalan. Tadi data penelitian mahasiswa tadi yang saya sampaikan, 2015 1 dibanding 15, 1 banding 16 gitu ya. Di 2019 itu 5 tahun penelitiannya itu sudah 1 banding 20 atau 21 gitu. Tentu ini gap ini kalau nggak ada pendekatan khusus, ada program khusus, atau ada peningkatan pembiayaan buat rumah sakit, nah itu akan makin tinggi gapnya. Nah, begitu Bu. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dari kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta, ya memang ini yang kami alami saat ini. Bapak Ibu sekarang rumah sakit itu sangat ketergantungan dengan Pro Gufron ini, dengan BPJS saat ini. Ya, karena dengan 98% penduduk Indonesia jadi peserta BPJS, saya rumah sakit sangat ketergantungan sama BPJS. Kalau ada ruang lain sebagai sumber revenue rumah sakit, ini sangat diharapkan oleh rumah sakit. Baik, demikian Pak Ibrahim atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada beberapa catatan sebenarnya Pak Fajar, tapi izin ini Prof. Gufron ada acara lagi setelah ini, jadi eh, screen-nya saya serahkan kepada Prof. Gufron, tapi Prof. Izin saya menyampaikan sedikit mengenai profil Prof. Gufron. Yang Ya, pertama dari sisi pendidikan beliau memperoleh gelar dokter dari UGM, magister dari Universitas Mahidol di Thailand, gelar doktor di Universitas of Newcastle, Australia, dan beliau juga ada doktor honoris causa dalam ilmu kesehatan dari Coventry University. Dan pengalaman mungkin tidak perlu kita lihat secara detail ya, karena beliau ini cukup panjang pengalamannya dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2011 sampai 2014, pernah jadi PJS juga untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia di 2012, dan juga pernah menjadi dekan di Fakultas Kesehatan Universitas Gajah Mada. Oke, Prof, kami persilahkan untuk Prof menyampaikan paparannya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Ibrahim Rahman dan tentu yang kami banggakan, kami hormati Pak Abdullah Amrin, Pak Fajruddin Sihombing, Ibu Fitri Hartati, dan Bapak Ibu semua. Jadi intinya kalau kita lihat ini, sebentar, apakah slide saya bisa dilihat ya? Bisa, Prof? Bisa ya? Ya, Siap. Kalau gitu saya teruskan. Ya, kelihatan ya. ya, Prof. Tapi belum presenter view nih, Prof. Ya, sudah. Ya, 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 ini banyak yang belum begitu paham karena dikira BPJS itu lembaga yang orientasinya profit gitu. Padahal bukan. Jadi BPJS ini badan hukum publik tapi bukan berorientasi profit. Nah,
fundnya atau dananya itu miliknya masyarakat gitu. Ini yang tidak difahami. Jadi bukan miliknya BPJS gitu. Nah, dananya itu istilahnya dana amanatnya, dananya masyarakat gitu. Kalau ada masyarakat yang dari APBN itu umumnya tadi yang disebut Pak Fazludin Sihombing itu yang PBI penerima bantuan iuran yang kelas 3 tadi. Nah, ya ini sering jadi kacau ini. Jadi untuk di kesehatan itu ada supply side, ada demand side. Supply side itu tadi yang dijelaskan masalah vaskesnya, masalah spesialisnya, masalah tadi pajak dari supply side. Nah, itu sekali lagi bukan tanggung jawabnya BPJS. BPJS itu lebih ke arah demand side itu pun untuk orang akses tanpa kesulitan keuangan gitu. Dan itu pun juga UKP, upaya kesehatan perorangan bukan yang UKM. Ini orang bedakan UKM sama UKP aja sudah susah. Jadi kalau COVID itu tentu bukan sebetulnya itu kesehatan masyarakat ya, bukan tanggung jawab BPJS gitu. Tapi masih sulit nih menjelaskan dan menerangkan ini. Yang menarik kalau kita baca Lancet ya, itu Jerman untuk universal health coverage memerlukan waktu 127 tahun, itu pun 85% ya. Belgium 118 tahun, Jepang 36 tahun, paling cepat itu Korea Selatan. Nah, Indonesia dalam 10 tahun sudah 270, bukan 7 ya, 278 atau disebut Pak tadi oleh Pak Fazludin Seombing 98% lebih gitu. Utilisasinya meningkat tajam sekali. Tahun 2014 252.000, tahun 2023 1,6 juta. Bayangkan kalau inflasi itu kan tadi sampaikan datanya eh, besar memang. Jadi tahun 2023 aja 13,6%. Ekonomi secara makro kan tidak sebesar itu. Kalau kita lihat ini yang kerjasama itu meningkat terus tadi. Nah, dari sekarang udah lebih dari 26.000 FKTP dan FKRTL gitu. Jadi yang menarik ini dari BPJS ini itu dulunya banyak skema, sekarang hanya single integrated comprehensive scheme ini yang paling bawah ini cakupannya lebih dari 98% dan ya biasanya defisit ini tadi sampaikan. Bayangkan sudah defisit, inflasi ya. Dan waktu kami masuk masih defisit ya aset netonya. Sekarang tiba-tiba waktu kami masuk tahun yang sama jadi surplus. Kami berikan down payment ya. Tidak pernah terjadi loh ini Dr. Fazludin Siombing. Down payment eh, sebelumnya belum pernah terjadi. Kami sampaikan lah. Kalau tidak bagaimana rumah sakit bisa bayar pihak ketiga gitu. Jangan sampai terganggu. Nah, tarif bersama Kemkes kita naikkan. Nah, eh, satisfactionnya, kepuasannya meningkat. Out of pocketnya turun itu dari hampir 50% menjadi 25 atau 27%. Yang menarik, fungsi BPJS ini revenue collection, risk pooling, strategic purchasing. Memang bagaimana cara memberikan pelayanan secara strategis dengan transformasi mutu. Lebih mudah, lebih cepat. Mudah itu apa? Dengan KTP aja bisa faster, lebih cepat, dan non diskriminasi. Nah, ini Pak Fazrul Siombing ya meskipun rumah sakit itu untuk pelayanan katakanlah ada yang cari profit ya, tetapi jangan sampai diskriminasi. Itu kalau saya dulu jadi dekan, saya pernah jadi rektor hampir 5 tahun ya, rektor di Sakti. Kalau dekan itu nggak ada dekan kesehatan kalau di UGM namanya dekan fakultas sekarang FKKMK kalau dulu fakultas dokteran gitu. Itu tidak boleh kalau orang miskin hanya 15 menit operasinya ya sesuai prosedur aja gitu. Tidak bisa meminta-mintakan. Nah, di dalam membayar FKTP, BPJS itu menggunakan prospective payment yang berbasis pada kinerja. Kinerjanya bagus akan dapat bagus gitu. Nah, di CBJS ya tadi diharapkan bisa meningkat, lah setuju-setuju aja gitu. Ya. Nah, termasuk ini semua didorong dan didukung oleh IT yang canggih gitu. Nah, ini pesertanya yang di sebelah kanan atas itu. Dan cara bayarnya itu mudah sekali, lebih dari 950.000 payment channel, ini paket manfaatnya gitu. Nah, yang menarik, semua pemangku kepentingan itu kita hubungkan.
dari rumah sakit, klinik itu dengan healthcare provider kita punya health facility information system, kita punya picker, kita punya macam-macam ya iklim segala macam, bahkan iCare JKN gitu. Di bank ya kita bisa automatic debit segala macam. Dengan kementerian ya kita memberikan tuh dengan pemerintah daerah itu dashboard segala macam. Dengan peserta itu kita ada super app yang waduh apa aja bisa. Negara maju aja belum bisa, Indonesia sudah bisa gitu. Amerika belum, Indonesia sudah. Contohnya iCare JKN. Jadi kalau ada pasien BPJS periksa di Bandung ya, dokter di Jakarta kalau diizinkan bisa lihat gitu. Ini luar biasa. Bahkan sekarang ini nih Pak Sihombing, eh, kalau kita sedang uji cobakan ya, jadi bisa dokternya itu lihat pasiennya dari jarak jauh. Artinya kita pakai video based telemedicine ya. Ini waduh yang lain-lain belum Indonesia BPJS sudah melangkah jauh lebih cepat gitu. Kalau di Amerika ini setahun ya yang dari pabrik pemerintah ini 980 billion. Nah, kita memang masih kurang nih, setuju dengan Pak Sihombing itu harus dinaikkan ya. Tetapi sekali lagi ability willingness to pay kan harus di, dihitung juga nih. Kepuasannya meningkat sekarang 90% lebih. Inflasi biaya medisnya ini tadi saya sepakat dengan eh, kalau tadi Dr. Fitri saya belum mendengarkan, tapi kalau Pak Fajrudin Sihombing sudah ya. Jadi rumah sakit itu memang padat modal, padat karya, padat teknologi gitu. Jadi tidak mudah. Sehingga kalau ada inflasi medis ya, ini tantangan terbesar bagi keberlanjutan usaha dan keterjangkauan layanan bagi peserta. Tapi tentu bagaimana kalau Malaysia kok bisa lebih murah? Itu saya nggak tahu bagaimana lebih murah karena Pak Siomping itu membandingkan satu pasien hampir sama dengan berapa tadi 15 nah gitu. Jadi ini data-data inflasi memang terus nih meningkat terus gitu ya. Sehingga ya, kita setuju tuh kalau kita atasi inflasi ini. Tadi atasinya gimana? Oh banyak cara ya. Antara lain itu 5 faktor penentu utama biaya rumah sakit, bagaimana diagnosisnya, diagnosis beda, tentu eh, ya biayanya beda, tipe lokasi rumah sakit beda juga beda, kelasnya rawat inap juga beda kelas beda, tipe pengobatan ya operasi atau non operasi, demografi pasien segala macam ya. Sehingga kalau kita lihat ini untuk tahun 2023 ya itu kita sudah Si- Ya, 267 triliun ini. Tadi yang disampaikan tadi memang meningkatnya tajam karena kepercayaan masyarakat itu meningkat tajam. Bahkan tahun lalu ya, tambahannya saja kita mengeluarkan 3 billion US dollar atau 45 triliun ya. Nah, ini kalau kita lihat penyakit yang mengakibatkan biaya katastrofik tahun 2023 aja 34 triliun. Jadi banyak sekali ini. Jumlah FKTP-nya meningkat, rumah sakit meningkat ya. Nah, tentu dampak inflasi itu beberapa masyarakat merasa kesulitan, ya. Kemudian jadi tidak aktif ya. Nah, tidak aktif bukan berarti tidak bisa akses ya. Bisa kita bantu uruskan ke Dinsos ataupun ke Mensos dan lain sebagainya. Nah, kalau inflasi ini mengakibatkan perubahan harga bahan, alat medis dan lainnya, nah ini menjadi persoalan tersendiri ya. Oleh karena itu, tadi caranya bagaimana? Mengurangi lah. Kita gunakan digitalisasi, tadi sudah disebut oleh Pak Fajrudin Siombing, penggunaan Customer Price Index dan inflasi medis ada acuannya gitu. Setiap tahun tuh berapa persen gitu. Pengurangan unnecessary treatment tadi dengan prosedur dan lain sebagainya, penggunaan telemedicine. Jadi mengurangi biaya transport dan lain sebagainya. Pencegahan fraud. Nah, fraud ini masih secara umum rumah sakit itu sudah luar biasa bagus ya, meningkat tajam. Tapi ada saja kasus nih ya, jangan digeneralisir. Rumah sakit yang masih mohon maaf bermasalah ya. Committed fraudnya itu luar biasa. Bahkan nggak ada pasiennya pun ya dia klaimkan ini menjadi persoalan. Nah, subsidi iuran bagi pekerja sektor informal sehingga memang meningkat gitu. Jadi kita lihat ya, kita baru beberapa hari yang lalu di Desember ya 2024 kita dapat satu report ya termasuk sebelumnya ini juga. Yes, and now the winner can be announced. So I would like once again to congratulate all member institutions who took part in the competition.
It was impressive to see the range and scope of the submissions. The one award we have not yet announced is, of course, the overall winner. So, from 168 entries in the jury had to select one that was outstanding and deserved to be awarded as the winner of the competition. So it is my great pleasure to announce the winner of the ISA Good Practice Award for Asia and West Indo Pacific for 2021. The winner is the Social Security Administrating Body for Health, BPJS Kesehatan, Indonesia, for its National Health Security Program. Iya, ini memang tentu secara umum akses jelas meningkat ya. Tadi utilisasi dari 252.000 sehari jadi 1,7 juta sehari. Jadi meningkatnya luar biasanya. Nah, ini komentar-komentar bagi beberapa negara ya. Satu hari itu ada 4 negara datang. Coming to see the command center, I found the command center also something that is remarkable. I mean, that it helps you to get a feel of what is happening on the ground and then how it is being used also to drive the movement and all. I think I'm highly impressed. Yeah. So to come back to Indonesia and to see the BPJS now and what it's achieved is really quite impressive. So I congratulate everyone who's worked on BPJS. It's amazing to see the level of coverage across the country and to see the attention to equity and meeting the needs of the population. And I think I'm still learning about BPJS, but what I can say is I'm impressed with how much it is innovating and testing and experimenting with new things. To me, the things that are most exciting are the things that make healthcare different for the individual. So making access easier, bringing services closer to the individual or to the community. I think the ways that the BPJS is innovating and finding ways to do that, that's what impresses me most. Impressive. So the coverage that BPJS has is something that many countries aspire to achieve. So in many ways, it's a place that we can look to learn and see what's being done here that we might be able to transfer and use in other parts of the world that are not as far along in different aspects of health. The integration between levels of the health system and from providers to BPJS is something that's really stood out. So the way that the technology has been used and information is shared to provide better care for the population is something that's been really impressive, and I'm excited to learn more about. I was very impressed by the digital transformation, and I can't imagine how they handled 1 million insurance claims a day. So I was very impressed by how efficient the leadership, how efficient the management of everything was. So I think Indonesia's experience with JKN has not only been aspirational, but it's also been inspirational to a lot of countries which come from the same context, lower middle income countries that are aiming to achieve universal health coverage. The experience that Indonesia has had provides invaluable lessons to many countries that are on the same path, which Indonesia has almost achieved near universal, decreasing out-of-pocket expenditures, improving service delivery quality, as well as improving efficiency. So I think the world is looking towards Indonesia for your country experiences and how we can go back and emulate the same in our country. BPJS keren. BPJS Kesehatan keren. BPJS Kesehatan keren. Wah, itu orang Amerika bilang BPJS keren. Kalau Amerika kadang-kadang masih sulit. Tapi yang jelas, hampir sekarang itu banyak negara datang ke kantor BPJS ya. Bahkan kami juga diundang di Hopkins, di Harvard, ya, di Oxford, ya, belum lama ini di Monash University dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini dari RRC juga datang rombongan. Tadi pagi itu ada 4 negara gitu datang gitu. Itu aja. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi inflasi ini kita harus menjaga kesehatannya untuk tidak sakit gitu. Kalau sudah tua, apalagi kemudian climate change, environment, perilaku, nah ini tidak kita bikin maka tidak kita
kualitas ya, maka ya tentu inflasi menjadi lebih berat gitu. Pengeluaran untuk kesehatan tambah besar. Sekarang aja baru kecil itu yang disampaikan tadi sebetulnya dibanding Amerika belum apa-apanya gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai menyesal seperti di dalam lagu ini menyesal nih. Nah, ini bagaimana sebetulnya baru tahu kesehatanku ditentukan perilaku dulu orang tuaku dan tetanggaku kesehatannya kini terganggu. Menyesal sejak dulu lingkungan dan perilaku tidak terjaga dengan bermutu. Semua telah berlalu. Ku sadari kurangi gula garam, lemak dan nasi. Olahraga yang sesuai lakukan setiap hari. Tidak lupa premi asuransi kita beli dengan senang hati. Menyesal sejak dulu lingkungan dan perilaku tidak terjaga dengan bermutu. Semua telah berlalu. Mengenai beberapa hal yang perlu kita perbaiki sama-sama kayak misalkan tarif dan lain-lain menurut saya tadi sistem host to host dan lain-lain itu makanya tadi selain kalau Pak Ibrahim cerita mau diambil atau enggak memang tiap perusahaan punya risk appetite-nya masing-masing menurut saya dan yang kedua yang perlu kita cermati ya saya sih lebih senang kalau saya opini saya pribadi ya saya lebih senang berdiskusi gitu dengan Pak Fajar di rumah sakitnya sendiri di industri asosiasi gak bareng-bareng aja kita kan tujuannya kita kan baik intinya begitu. Adapun misalkan keuntungan sedikit atau namanya perusahaan ya harus untung biasa begitu kan. Tapi kita kan ada hal yang menurut saya yang perlu kita pikirkan adalah kelangsungan
tadi masyarakat itu harus sehat seperti Prof. Gufron sampaikan. Apa jangan menyesal nanti ke depan. Nah, hidup sehat juga sebagai tadi kalau OJK sampaikan, ayo apa bersosialisasi secara masif untuk hidup sehat. Nah, ini saya setuju dengan Prof. Bahwa yang utama adalah tadi sosialisasi juga hal yang penting. Jadi ada beberapa kondisi yang memang perlu kita sinergikan bersama-sama. Tidak bisa perusahaan asuransi sendiri, rumah sakit sendiri, harus sama-sama. Kita sebagai individu juga harus tadi mensiarkan tadi hidup sehat tadi. Gitu Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi memang kembali tadi ke itu ya, ke apa namanya, risk appetite masing-masing, dan setiap perusahaan kan punya punya visi misinya gitu ya, dan bagaimana nanti mereka menangani kondisi-kondisi yang seperti ini gitu, sehingga keberlangsungan, karena ujung-ujungnya asuransi itu kan bisnis juga gitu ya Bu, jadi carinya kan profit gitu ya. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Fajar nih, tapi saya lihat di online nih ada pertanyaan dari Pak Prayogo Yuniarto. Eh, Bagaimana mengatur batas jasa dokter beserta pilihan teknologi tindakannya di rumah sakit supaya pembiayaan lebih proper dengan mengacu pada kebutuhan medis dan ketersediaan biaya pasien, baik pasien umum maupun asuransi. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih eh, Pak Ibrahim. Pertanyaan dari Pak Prayogo ya. Jadi eh, Bapak Ibu, ini memang di internalnya rumah sakit kan lagi berproses ya bagaimana membuat standarisasi. Tadi di paparan saya sudah saya sampaikan salah satu yang jadi concernnya rumah sakit saat ini adalah bagaimana buat standarisasi itu. Tapi dengan tadi ada disampaikan juga ketika paparan bahwa disparitas ya antar wilayah ini juga sangat berpengaruh. Jadi yang memungkinkan mungkin saat ini adalah bagaimana standar pelayanan dan standar jasa itu per wilayah yang sama. Jadi tidak bisa kita langsung dengan skup wilayah yang luas dengan disparitas yang sedemikian rupa. Disparitas ini tidak hanya fasilitas kesehatannya, tapi ketersediaan SDM-nya juga, termasuk kesediaan dokter spesialis yang ada jasa di sana. Ya, jadi ini memang proses yang menurut saya butuh waktu yang lama ya. Dan ini kami dari asosiasi pernah mengusulkan agar ada program khusus Pak untuk percepatan-percepatan itu. Tadi di BPJS saya sampaikan ada 5 regional pentarifan gitu ya. Tentu dengan tujuan tertentu. Tarif regional 5 lebih mahal dari regional 4, 3, 2, 1 gitu. Tapi tingkat kemahalannya itu apakah sudah mencukupi buat teman-teman di wilayah regional 5 ini yang Papua dan semacamnya gitu untuk mengejar ketertinggalan menjadi naik ke regional 4 gitu. Nah, sampai saat ini hemat saya pribadi belum cukup kalau hanya mengandalkan skema dari JKN. Bahkan saya tadi di paparan juga mempertanyakan apakah dengan 10 tahun JKN ini gapnya itu makin sempit nggak antara regional 5 ke regional 4? Jangan-jangan makin lebar gitu. Ya, nah ini memang tidak bisa semata-mata sisi rumah sakit. Tapi kalau dia misalnya sesama-sama di wilayah Depok misalnya gitu, itu memungkinkan untuk dibuat standar. Tapi tekan lawannya ini nanti di satu sisi preminya itu kalau kita bicara BPJS, nah preminya ini kan sama seluruh Indonesia untuk kelas apa benefit kelas yang sama. Nah ini yang menurut saya harus dicarikan jalan supaya adalah keadilan tanda petik di situ ya, keadilan buat peserta yang bayar premi dengan kewajiban bayar preminya yang sama. Tapi sisi lain haknya dalam bentuk benefit itu berbeda karena tadi memang kondisionalnya tidak memungkinkan untuk jadi sama. Nah, tapi kalau per wilayah, pertanyaan Pak Perwi tadi, memungkinkan Pak kita bikin standarisasi jasa gitu ya. Mungkin itu jawaban untuk Pak Prayogo, Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini memang apa namanya, butuh waktu tadi ya Pak. Ya, Apalagi kita kalau eh, butuh waktu Pak, tapi harus
apa namanya, kebijakannya harus tepat gitu. Betul, betul. Dengan 10 tahun JKN ini kan udah waktu nih, tapi realitasnya seperti apa? Ini yang belum ada kajiannya. Iya, iya, setuju Pak. Bergeraknya agak agak lambat ya Pak, kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya Ya, mungkin apa ya, perlu fokus-fokus yang penting gitu Pak. Jadi mungkin pendidikan, kesehatan itu kan kebutuhan dasar gitu ya Pak. Jadi harusnya itu satu hal yang menjadi perhatian ya utama kalau gitu. ini pribadi ya Pak, kalau Ya, saya misalnya wilayah-wilayah tertentu yang regional 5 tadi, misalnya yang memang gapnya terlampau jauh, dikeluarkan saja dari skema JKN. Ada program khusus untuk mengejar gapnya itu minimal mendekati gap apa regional 4 atau sama dengan regional 4. mhm. Misalnya 3 tahun program khusus gitu, di luar skema JKN. Dengan skema JKM yang ada sekarang, ini yang belum ada data, belum ada penelitiannya, apakah gap itu makin melebar atau makin mengecil gitu. Kalau makin melebar, berarti program ini kan tidak tepat sasaran berarti. Iya, Cuman kan betul. datanya belum ada. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya sambung lagi ya Pak. Ini ada yang cukup relevan juga dari Ibu ini ya, Ibu Rofi Meilani, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat segmen menengah ke atas supaya tidak berobat ke overseas. Banyak rumah sakit swasta yang berinvestasi besar-besaran beberapa tahun ini, misalnya mengembangkan spine center dengan teknik robotik. Nah, ini memang jadi bumerang juga gitu karena biayanya tinggi, akhirnya efek juga ke premi asuransi gitu. Nanti mungkin yang preminya bisa dijawab sama Bu Fitri. Bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ya, ini harus di ini Pak ya, harus di apa dikupas tuntas penyebabnya jadi investasi tinggi itu apa. Jadi saya sampaikan salah satunya adalah pajak ya, pajak alat medis itu masuk pada kategori pajak barang mewah. Nah, inilah yang eh, salah satu faktor yang menyebabkan itu. Nah, kami dari asosiasi sudah 10 tahun yang lalu kali Pak ya, mengajukan agar ada insentif khusus untuk pelayanan kesehatan. Kalau misalnya masih berat buat pemerintah, misalnya ya oke insentif khusus pajak barang mewah ini khusus rumah sakit yang melayani BPJS dulu gitu. Supaya beban investasi yang besar tadi, misalnya ini kan alat-alat apa namanya operasi robotik segala macam. Kalau itu diinvestasikan oleh rumah sakit swasta yang melayani BPJS, ini nggak masuk udah Pak nih. Kita udah nggak ada nyambung-nyambungnya lah itu gimana cara ngitungnya gitu supaya masuk skema JKE. Karena pajaknya tadi udah sangat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya pajaknya dikurangi dari biaya investasi itu mungkin dia lepas dari situ ada insentif pajak ya bisa jadi mungkin dengan utilitas yang tinggi bisa masuk itu ke BPJS. Ini pertanyaan Bu Rofi ini kan berarti ini di luar skema JKN ini ya untuk rumah sakit yang memang non non tidak melayani BPJS gitu ya. Ya, tapi itu tadi, Pak. Jadi karena investasinya yang sangat besar dengan beban biaya yang sangat besar, ditambah lagi untuk keahlian dokter, apa penambahan kompetensi dokter itu dibebankan kepada dokter sendiri atau kepada rumah sakit gitu. Nah, ini yang akhirnya jadi tinggi. Nah, apakah di Malaysia, di India itu, kalau tadi udah jelas tuh Pak Ibrahim searching gitu ya, ada apa namanya subsidi dari pemerintah. Nah, di kita ini seperti apa kondisinya? Ya, kalau di rumah sakit pendidikan mungkin ada subsidi ya untuk lembaga pendidikannya gitu. Tapi apakah itu bisa menjangkau seluruh masyarakat termasuk BPJS yang dilayani? Pasti terbatas. Tidak bisa mengcover semua peserta BPJS yang sedemikian banyaknya. Mungkin itu Pak, kenapa jadi mahal ya? Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini saya lempar bolanya ke Bu Fitri nih, karena ini bicaranya affluent market nih Bu gitu. Gimana pendapat Ibu nih? Tadi saya setuju dengan yang Pak Fajar sampaikan. Pajak khususnya untuk di rumah sakit karena kan bebannya si asuransi tentunya ada hubungan juga dengan apa yang tadi beberapa investasi yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi kalau kalau saya pribadi punya opini bahwa sebaiknya memang tadi
kita ini harus bicara sama pemerintah yang punya apa aturan. Mau aturannya mau seperti apa? Kita mau apa jor-joran mau komplain istilahnya gitu ya. Tetap aja kalau pemerintahnya tidak mendengar apa tadi, makanya perlu diskusi bersama-sama menurut saya. Asosiasi di rumah sakit, asosiasi kami di apa di asuransi itu harus sama-sama begitu ya Pak Fajar, Ya, sama-sama bicara ke regulator ini baiknya seperti apa. Kan tidak bisa didiamkan kondisi apa kondisi eh, apa yang menurut saya sih apa membahayakan ya di industri secara keseluruhan, baik itu saya di asuransi maupun di rumah sakit begitu ya Pak Fajar. Dan itu perlu apa media bersama untuk berdiskusi dengan apa pemerintah, baik itu melalui OJK. Nanti OJK mungkin bisa apa disampaikan ke pemerintah baiknya seperti apa. Walaupun di beberapa pertemuan saya dengan OJK pun eh, katanya juga memang sudah disampaikan di DPR dan lain-lain. Dan memang mungkin waktunya atau intensitas untuk berdiskusinya itu mungkin perlu ditingkatkan. Menurut saya sih begitu, Pak. ya mungkin izin sedikit Pak menambahkan apa yang Ya, disampaikan Bu silakan Pak. Fitri ya, karena kita berdiskusi ya. Jadi mungkin kalau ICI ini mau menginisiasi, mungkin di mapping aja Pak, mana yang kita harus advokasi ke pengambil kebijakan, ya, dan itu butuh effort, butuh waktu, butuh resource, macam-macam lah untuk lobby dan macam-macamnya. Tapi mana yang mungkin tanpa harus ada kebijakan bisa kita selesaikan dengan berdiskusi antar komunitas ini ya, antar asosiasi ini. Kalau dengan AAJI udah berapa kali Bu, kami ARSI sudah ketemu gitu ya, berdiskusi. Tapi memang belum mengerucut kepada mana dulu nih yang mau kita selesaikan dengan tuntas gitu. Masih global-global gitu ya. Dan global-global itu ketika bicara global, begitu nyangkut ke pengambil kebijakan ya udah kita sama-sama tahan napas dulu gitu ya. Sama-sama seperti tadi akhirnya harus butuh effort, butuh waktu. Ya itu yang perlu kita ini Pak. Perlu kita apa mapping dulu lah mungkin CAI bisa menginisiasi untuk ke sana. Baik, terima kasih Pak. Ini PR Pak Amrin. Oke, mungkin saya pindah ke satu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, karena kita udah overrun setengah jam nih. Jadi untuk Bu Fitri ini ada dari Pak Adi Pramana, seberapa Mhm. besar persen idealnya penggunaan AI untuk mengurangi klaim askes gitu ya, tanpa kebablasan seperti case United United Healthcare States. itu tadi yang Ya, diceritakan itu yang pelurunya ditulis-tulis ya. Silakan Bu. betul. Ah, ya tadi apa eh, satu hal yang menjadi concernnya kami ya. Ini kan memang apa AI itu menurut saya di apa di era 5.0 nanti itu perlu apa tetap sisi human itu perlu ditambahkan gitu ya. Perlu ditambahkan, memang harus ada sisi humannya seperti yang saya pernah sampaikan tadi. Ini kan apa kadang dengan menggunakan AI saja saya rasa kan robot tadi yang saya bilang. Ada contoh misalkan keputusan-keputusan yang biasanya gray area lah ya gitu ya, keputusan-keputusan gray area yang nggak bisa di apa diputuskan oleh langsung oleh mesin gitu ya. Kalau mesin mungkin hanya hanya bisa terima atau tolak. Berbeda dengan apa human di mana ada oh kondisi yang sebelumnya apa kita cari tahu atau ada diskusi dan lain-lain. Nah, makanya menurut saya kalau saya sendiri berapa persen prosentase itu tergantung dari misal kalau hanya kan kalau misal menggunakan AI pasti ada stepnya menurut saya. Pertama adalah misalkan step pendaftaran. Oke, pada saat pendaftaran mungkin tidak perlu human di situ karena oke pada saat daftar cuma nama apa diagnosa penyakit, tapi pada saat memutuskan menurut saya perlu apa peran manusia di situ. Jadi kembali lagi tadi
setiap perusahaan punya risk appetite masing-masing, kebijakannya mau seperti apa. Uh, Cuman kalau saya tetap apa kondisi manusia itu harus tetap ada walaupun menggunakan AI. AI hanya apa hanya mesin untuk membantu ya, tapi bukan memutuskan. Kalau menurut saya itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi supporting tools ya Bu. Jadi bukan apa namanya pengambil keputusan tadi ya. Jadi membantu kita melengkapi data-data supaya kita bisa lebih akurat gitu ya mengambil keputusan. Eh, Baik, jadi itu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita mungkin yang bergerak di bidang asuransi kesehatan, terutama nanti bisa mendapatkan insight ya yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. Dan diingatkan kembali bahwa acara ini didukung oleh Stimbra, LPAI, Capital Life Syariah, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Nanti untuk Bapak Ibu yang dibanding waktu Bu Fitri tadi duluan gitu ya Bu, nanti bisa disaksikan rekamannya, nanti Pak Amrin bisa kirim ya Pak rekaman di YouTube nanti yang bisa teman-teman saksikan. Ya, insya Allah bisa. Ya, acara bisa kita tutup Pak Amrin. Ya, sebenarnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Fajarudin, kemudian Ibu Fitri, serta Bapak Profesor Ali Gufron. Mohon maaf tadi ada 3 menit atau 5 menit terputus karena di rumah tiba-tiba mati listrik gitu. Ya, tapi apa cuma sedikit lah, cuma ketika Pak Ali Gufron mau menutup acara tadi. Kemudian Pak Fajarudin, insya Allah nanti Ica mudah bisa memfasilitasi agar diskusi kita lebih mengkerucut ya untuk mengatasi masalah inflasi ini. Dan Bapak Ibu semua peserta terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti di bulan depan kita bisa melakukan lagi yang ke-30 dengan tema yang lebih menarik dan tema memang perlu kita lanjutkan tema ini ya. Itu aja Pak Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.